Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 5 informasi penting dari Bu Menteri Sosial tentunya untuk para keluarga penerima manfaat bantuan PKH dan juga BPNT, baik yang cairnya lewat PT Pos Indonesia maupun yang lewat kartu KKS. Nah, kira-kira 5 informasi penting ini apa saja? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang 5 informasi penting dari Bu Menteri Sosial tentunya untuk para keluarga penerima manfaat baik bantuan PKH, BPNT yang cairnya lewat PT Pos Indonesia maupun yang lewat kartu KKS untuk besok ya sahabat YouTube hingga akhir bulan Juli ini ya. Nah, kira-kira 5 informasi penting tersebut apa saja? Apakah ada kaitannya dengan penyaluran bantuan sosial PKH atau BPNT? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simak terus videonya ya, sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, langsung saja di sini saya telah merangkum ada 5 informasi penting dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang tentunya ini sesuai instruksi dari Bu Menteri Sosial selaku pemilik jabatan tertinggi di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, informasi yang pertama ini terkait dengan penyaluran bantuan sosial yang baru digulirkan atau yang baru disalurkan atau yang baru diberikan oleh Kemensos di tahun 2022 akhir dan dilanjutkan di bulan Juli ini tentunya di tahun 2023 yang rencananya proses penyalurannya mulai tanggal 1 Juli kemarin ini terpaksa tertunda ya sahabat YouTube. Dan bantuan yang dimaksud adalah bantuan sosial permakanan untuk lansia dan juga disabilitas. Dimana kenapa alasan penyaluran bansos permakanan untuk lansia maupun disabilitas ini sementara waktu masih ditunda hingga waktu yang masih belum bisa ditentukan. Karena saat ini masih dalam proses verifikasi maupun pengecekan berkas-berkas kelengkapan kelompok masyarakat atau Pokmas selaku yang melaksanakan program bantuan permakanan ini. Jadi memang bantuan permakanan di tahun 2023 ini yang melaksanakan adalah Pokmas ya, yang ada di masing-masing kecamatan, di mana Pokmas ini berkewajiban adalah untuk menyediakan makanan untuk lansia maupun disabilitas yang nantinya akan dikirimkan oleh petugas kirim setiap harinya langsung diantar ke alamat keluarga penerima manfaat. Untuk bantuan permakanan sendiri di tahun 2023 ini ada kenaikan yang awalnya Rp21.000 per hari menjadi Rp30.000 per hari, di mana nominal Rp30.000 tersebut diberupakan makanan 2 porsi 1 kali pengantaran untuk pagi dan siang. Kemudian informasi penting yang kedua, ini terkait dengan proses penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT yang lewat PT Pos Indonesia, di mana setiap habis penyaluran tentunya dari pihak PT Pos Indonesia ini melaksanakan kegiatan yang namanya geotagging foto rumah keluarga penerima manfaat yang mana tujuannya supaya bisa mendeteksi keberadaan dari keluarga penerima manfaat bantuan PKH maupun BPNT. Nah, untuk proses foto geotagging penyaluran bansos PKH BPNT tahap kedua alokasi April, Mei, Juni ini masih belum selesai hingga saat ini. Oleh sebab itu dari pihak PT Pos Indonesia menghimbau agar petugas yang melaksanakan foto geotagging ini supaya disegerakan untuk diselesaikan karena perintah dari Kemensos ini supaya cepat dilaksanakan karena sebentar lagi akan memasuki periode penyaluran bansos PKH maupun BPNT tahap yang ketiga alokasi Juli, Agustus dan juga September.
Kemudian informasi yang ketiga, ini mulai besok tanggal 15 Juli hingga tanggal 29 Juli, merupakan agenda rutin setiap bulan, yaitu proses verifikasi kelayakan BNPA, para keluarga penerima manfaat bantuan PKH, BPNT maupun PBI, yang dilakukan melalui aplikasi 6NG Online oleh masing-masing pemerintah daerah. Tentunya buat para keluarga penerima manfaat yang sudah dinyatakan tidak layak oleh pemerintah daerah, maka di tahap selanjutnya tidak akan lagi menerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT maupun PBI. Mungkin proses penidaklayakan ini karena si KPM terdeteksi sudah meninggal, sudah mampu atau sejahtera, kemudian PNS, kemudian TNI Polri, ataupun sebab yang lainnya ya sahabat itu. Kemudian informasi yang keempat, ini pada tanggal 31 Juli tahun 2023, merupakan batas akhir proses aktivasi rekening simple bagi siswa-siswi yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP tahun 2023 ya, jenjang kelas akhir ya sahabat itu. Nah, ini pesan dari Kemensos tentunya buat para keluarga penerima manfaat bantuan PKH maupun BPNT yang anak-anaknya ini masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP tahun 2023 agar segera melakukan aktivasi rekening simple agar supaya bantuan PIP ini bisa disalurkan. Karena apabila tidak melakukan aktivasi rekening simple, maka bantuan PIP tidak bisa diberikan. Dan tentunya si siswa akan dicoret ataupun dihanguskan bantuan PIP-nya ya sahabat itu. Kemudian informasi yang terakhir ini terkait dengan penyaluran bantuan PKH tahap ketiga sementara waktu ini masih ada di wilayah Sumatera Selatan, yaitu Palembang dan sekitarnya, karena pengaruh adanya memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-30 yang dilaksanakan di daerah Sumatera Selatan ya sahabat itu. Jadi untuk daerah yang lain seperti daerah Jawa, kemudian daerah Kalimantan, daerah NTB, Bali, dan daerah-daerah lainnya selain Sumatera Selatan, ini masih belum ada proses penyaluran untuk bansos PKH tahap ketiga. Dan di 6NG pun ini keterangan masih triwulan 2, masih belum triwulan 3. Oleh sebab itu saat ini di pihak Pusdatin sedang melaksanakan kegiatan proses penyiapan data, yang mana proses penyiapan data ini dihimpun dari hasil verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Tentunya prediksi kita di pertengahan bulan Agustus hingga akhir bulan September akan semakin ramai para KPM, baik yang cairnya lewat kartu KKS maupun yang lewat PT Pos Indonesia, akan mendapatkan bantuan PKH tahap ketiga dan juga bantuan BPNT-nya ya sahabat itu. Nah sahabat itu, jadi itu 5 informasi penting yang kita sampaikan, yang kita teruskan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Besar harapan informasi ini bisa diterima oleh para keluarga penerima manfaat. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.